Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dulu saya Raka Panjawata. Tim 12374. Perkenalkan, saya Kanya dengan singkat kalian yaitu 2012. Kenalkan, saya Ahmad Dina Nabila dengan NIM 13370 Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan modul analog web control. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari rangkaian analog wire mobile control. Jadi pada rangkaian ini baterai itu yang terdiri atas kutub positif dan negatifnya akan terhubung dengan modul L298N. Jadi kutub positifnya ini terhubung dengan pin 12, kemudian kutub negatifnya terhubung dengan pin ground. Kemudian pada modul L298N ini terdapat pin 5 volt. Nah, pin 5 volt ini terhubung dengan push button. Jadi ada dua push button, yang mana kedua push button ini terhubung dengan pin 1 dan pin 3. Lalu output 1 dan output 2 ini terhubung dengan motor DC1, output 3 dan 4 terhubung dengan motor DC yang kedua. Selanjutnya, ketika kita menekan tombol push button, maka akan dikirimkan sinyal yang dapat mengatur bagaimana arah gerakan dari motor DC-nya. Kemudian ketika arusnya masuk menuju motor DC-nya, maka motor DC akan bergerak sesuai dengan arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Baik, saya Alma Triana Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari rangkaian analog wired mobile control yang menggunakan atau berbasis driver L298N. Jadi rangkaian ini bekerja dengan mengendalikan arah pergerakan motor DC dengan memberikan sinyal high atau low pada input yang terhubung ke driver. Nah, pada driver ini sendiri dilengkapi dengan teknologi hybrid sehingga memungkinkan pembalikan arah arus listrik pada motor DC sehingga motor DC dapat bergerak maju atau mundur. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu ketika kita memberikan sinyal high pada input 1 dan kemudian sinyal low pada input 2, misalkan pada motor DC sebelah kiri, maka motor tersebut akan bergerak maju. Nah, sebaliknya ketika kita menerapkan input 1 ini sinyal low dan input 2 sinyal high, maka motor kiri akan bergerak mundur. Nah, begitupun terjadi hal yang sama ketika pada motor kanan. Kemudian, jika kita akan membuat motor kiri dan motor kanan maju, maka kita akan menggunakan dua buah push button. Jadi dua buah push button ini, ketika push button yang kiri atau push button yang pertama di sini untuk membelokkan motor kiri ke motor DC kiri ke arah kiri. Jadi ketika kita memencet push button yang kiri, maka motor kiri akan maju dan motor kanan akan tetap diam sehingga mobil akan bergerak ke kiri. Kemudian jika kita memencet push button yang kanan, maka motor kanan akan maju dan motor kiri akan mundur, maka di sini akan berbelok ke kanan. Nah, jika kita ingin mobil tetap maju keduanya, maka kita akan mengklik atau menekan push button kedua-duanya sehingga input pada satu dan input pada 3 yaitu high, keadaan high, dan input 2 dan input 4 keadaannya low sehingga motor maju. Nah, kemudian jika kita ingin motor DC-nya mundur atau mobilnya mundur, maka kita harus menerapkan kebalikannya, yaitu input 1 dan 3 low, input 2 dan 4 high. Nah, seperti itu sehingga motor dapat
bergerak maju atau mundur, belok kanan atau belok kiri sesuai dengan arahan atau sesuai kita menekan push buttonnya. Nah, pada rangkaian ini sendiri dilengkapi dengan motor DC. Motor DC ini yang untuk menggerakkan roda mobil sendiri. Kemudian di sini ada push button untuk menentukan arah pergerakan motor DC. Nah, selanjutnya pada rangkaian ini sendiri menggunakan breadboard, yaitu tempat penyimpanan komponen tanpa kita harus menyolder. Kemudian dilengkapi dengan jumper. Jumper di sini untuk menghubungkan antara breadboard, antara push button ke driver dan juga ke motor DC. Nah, komponen paling utama yaitu L298N yang berfungsi untuk menentukan arah pergerakan dari motor DC itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.